Halo, Shalom, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru, tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini menjadi tahun yang penuh berkat bagi Anda dan juga bagi saya. Selamat berjumpa di acara yang dapat membangunkan iman kita, yaitu Weekend with Jesus. Nama saya Steve. Saya pengajar di Sentra Evangelisasi Pribadi Surabaya. Dan di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan sebuah ayat yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Namun saya tidak akan membacakan ayat ini secara keseluruhan, karena ada satu ayat yang begitu mengesankan, yaitu di ayat 17b, di mana dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sahabat-sahabat Yesus, kalau kita mendengar ayat ini, maka kita melihat ada suatu kontra antara apa yang dipikirkan oleh manusia dan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Kalau di dalam pikiran manusia, orang berdosa itu harusnya dibuang, disingkirkan. Mungkin bahkan kalau lebih ekstrim lagi, kalau perlu dilenyapkan. Namun Tuhan Yesus mempunyai cara berpikir yang lain, bahwa orang yang berdosa justru harus dicari dan diselamatkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami kebinasaan kekal. Dan itulah tujuan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Sahabat-sahabat Yesus, dosa memang membuat manusia menjadi jauh dengan Allah. Dan karena dosa yang dibuat oleh manusia, maka terciptalah suatu jurang yang tidak dapat diseberangi dengan cara apapun, terutama cara-cara yang dipikirkan oleh manusia. Namun yang luar biasanya, bahwa Allah mengambil suatu inisiatif. Apakah itu? Apakah inisiatif Allah? Yaitu Dia mengirimkan putranya yang tunggal sebagai penyelamat. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan dan terhindar dari kebinasaan kekal. Dan Tuhan Yesus akan menjadi jembatan supaya kita bisa bersatu kembali. Dan Tuhan Yesus juga membawa kabar baik. Apa kabar baik itu? Yaitu bahwa kita semua, Anda dan saya, dicintai oleh Allah. Sahabat-sahabat Yesus, saya akan membagikan sebuah sharing. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia sudah tidak lagi ke gereja dan tidak lagi berdoa. Ketika saya mendorong, menasihati dia untuk kembali kepada Tuhan, untuk pergi lagi ke gereja, dia mengatakan, "Saya ini banyak dosanya. Dan dosa saya itu besar sekali. Karena itu saya malu. Saya malu untuk datang kepada Tuhan. Dan apakah dosaku ini bisa diampuni?" Jawabannya adalah, bisa, asal mau
Sahabat-sahabat Yesus, banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mau mengampuni dan Dia hanya akan menghukum orang-orang karena mereka sudah berbuat dosa. Namun pandangan ini salah. Karena apa? Karena kita mempunyai sahabat. Kita mempunyai seseorang yang diutus oleh Allah untuk memberikan pengampunan kepada kita. Asalkan kita mau kembali ke jalan Allah dan kita mau bertobat. Dan inilah keuntungan kita sebagai sahabat Yesus. Dialah jalan untuk menuju kepada keselamatan. Dan justru kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mencari dan memanggil kembali orang-orang yang berdosa. Karena itu, di saat kita sadar bahwa kita telah berbuat dosa, maka hanya ada satu cara. Carilah Dia. Carilah Tuhan Yesus. Bertobat. Sama seperti seorang yang sakit mencari seorang tabib untuk disembuhkan. Sahabat-sahabat Yesus, di dalam gereja Katolik pun juga kita telah disediakan suatu sarana untuk bagaimana kita bisa melepaskan akan dosa-dosa yang mengikat kita, yaitu melalui sakramen tobat. Sahabat-sahabat Yesus, Anda dan saya juga telah dipanggil untuk mewartakan kabar baik kepada sesama. Apakah kabar baik itu? Yaitu Allah mencintai kita. Maka tugas kita juga adalah mencari dan membawa kembali pribadi-pribadi yang telah meninggalkan Tuhan. Dan juga kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Maka semoga melalui perjumpaan kita pada hari ini, hati kita tergugah untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan. Mencari domba-domba yang dicintai Tuhan yang hilang. Sahabat-sahabat Yesus, jangan lupa untuk terus saksikan acara Weekend with Jesus di setiap hari Sabtu, supaya iman kita terus bertumbuh. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.